Begini apa? Wa za'ama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa nafa'ani bi 'ulumihi amin. Wa za'amalan nyono hu ing fardhu kifayah. Ai fardhul kifayati tegese ing fardhu kifayah sapa al ustadzu Abu Ishaq al Asfaroyani Imam Abu Ishaq Ustadz Abu Ishaq wa imamul haramaini lan imam haramain wa abuhu lan bapake imamul haramain rupane Syekh Abu Muhammad al-Juwaini ngendikane afdhala min fardhil aini aikana tegese ana apa fardhu kifayah iku afdhala luweh utama min fardhil aini tinimbang saking fardhu ain. Alasane li annahu krana temen setuhune fardhu kifayah iku yusonu bisa terlaksana atau bisa terrealisasikan, bisa direksa biqiyamil ba'dhi kelawan oleh nglakonine sebagian ne wong bihi kelawan fardhu kifayah al-kafi kang nyukupi fil khuruji ing dalem oleh terlepas anu dadihi sangking bundelane fardhu kifayah jami al mukallafina ing sekabehane wong mukallaf anil ismi saking dosane al murakkabi kang den tanggungaken apa ismu ala tarkihim ing atase oleh ninggali mukallafin lahu maring fardhu kifayah. Wa fardhul aini utawi fardhu ain iku innama yusonu angin pestine bisa den realisasikan apa fardhu ain bil qiyami kelawan nglakoni bihi kelawan fardhu ain manil ismi sangking ninggal dosane al-qaimi kang jumenengi bihi kelawan fardhu ain fakot halib lakane fardhu ain wal mutabadiru ilal adhani wa illam yata'arradu lahu fi ma ulimat anna fardhu ain afdalu li syiddati ti'naihi asyari' bihi bi qasdi husulihi min kulli mukallafil aghlab. Kemarin membahas tentang masalah fardhu kifayah. Secara umum fardhu kifayah dapat diketahui adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana apabila salah satu dari sekelompok orang sudah melakukannya, sudah merealisasikan kewajiban tersebut, sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah semua dosa atau semua beban yang diwajibkan atas satu kelompok tertentu. Satu misal kewajiban dalam hal perpolitikan. Ketika salah satu dari sebagian ulama atau sebagian tokoh sudah memberikan edukasi, memberikan pemahaman, wawasan tentang masalah bagaimana cara sehatnya berpolitik, maka fardhu kifayah ini sudah gugur. Atau semisal pemahaman tentang masalah ilmu nahwu, iya fardhu kifayah. Sak desone sampeyan ada salah satu yang sudah memahami ilmu tentang masalah nahwu yang bisa dipertanggungjawabkan, misalkan sampeyan mondok sampai tahqiq niki,
sampai tak uji maca kata per kata, memahami ngono iku berarti sudah menggugurkan dosa di lingkungannya sampean. Atau sholat jamaah yang secara syafi'iyah disepakati sebagai fardu kifayah, maka sholat jamaah ketika sudah dilaksanakan di suatu desa, maka dosa yang menimpa satu desa tersebut apabila semua tidak melaksanakan sholat jamaah sudah hilang, terhapus dengan adanya beberapa orang yang melakukan sholat jamaah. Itu secara umum pandangan daripada fardu kifayah. Terus sekarang yang diperdebatkan, yang diperbincangkan oleh beberapa ulama antara fardu kifayah dengan fardu ain ini lebih utama yang mana? Lebih utama yang mana? Menurut Imam Abu Ishaq, Ustadz Abu Ishaq dan Imam Al-Haramain serta abuhu, ayah dari Imam Al-Haramain, yaitu Syekh Al-Juwaini, Abu Muhammad Al-Juwaini, menyatakan bahwa fardu kifayah itu lebih utama daripada fardu ain. Karena apa? Ketika fardu ain tersebut dilaksanakan bisa menggugurkan dosa satu kelompok yang diwajibkan hanya dengan dijalankan oleh 1-2 orang. Maka justru kemaslahatan daripada fardu kifayah ini lebih bisa dirasakan. Justru kemanfaatan dari fardu kifayah ini sangat bisa dirasakan. Berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu harus individual. Ketika orang lain melaksanakan, maka orang yang lain selain orang yang melaksanakan tetap masih berkewajiban melaksanakan tuntutan dari fardu ain tersebut. Dilihat dari sininya, dilihat dari ini, sudut pandang ini, maka fardu ain itu secara keutamaan menurut Imam Abu Ishaq, Ustadz Abu Ishaq dan Imam Al-Haramain justru lebih utama fardu kifayah daripada fardu ain. Ini keutamaan. Kalau masalah kewajiban, ya wajib fardu ain. Karena fardu ain statusnya adalah individual. Kita sendiri, seperti contoh memahami tentang bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara bersuci, mensucikan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar, bagaimana cara kita menjaga dari najis dan yang lainnya, bagaimana cara kita berperilaku secara individual dalam hal ibadah. Ini status fardu ain itu wajib. Tapi kalau dari sisi keutamaan dalam hal menggugurkan dosa, berarti ditilik dari sisi kemanfaatannya, maka fardu kifayah ini sebenarnya sangat lebih utama menurut Imam Abu Ishaq atau Al-Ustadz Abu Al-Ishaq wa Imamul Haramain. Ngono ya kan? Ngono. Berarti sampean senajan tok ijen nang pondok ngaji, ya iki nggugurno dosane sak desa. Oh, keren ya, Kang ya. Keren loh. Ini fardu kifayah. Itulah gambaran daripada fardu kifayah dan fardu ain. Adapun yang melihat daripada fardu ain itu lebih utama daripada fardu kifayah disebabkan karena fardu ain ini lebih banyak mengedukasi secara personal. Gitu. Fardu ain itu lebih banyak mengedukasi secara personal, artinya secara taraf pengetahuan bisa sama rata. Contohnya tentang masalah bersuci, istinja.
tentang masalah istinja, bersuci dari hadas kecil. Misalkan wudhu, batas-batas basuh wajah, batas-batas basuh tangan, ngusap rambut, terus ngusap kuping, basuh sikil, dan yang lainnya. Semacam ini bisa dipahami secara individual. Berarti secara keilmuan target daripada individual ini atau fardhu ain ini lebih menyeluruh. Lebih apa? Menyeluruh. Berarti target daripada fardhu ain adalah lebih tersebarnya pemahaman-pemahaman atau kebutuhan-kebutuhan yang secara individual itu sangat dibutuhkan. Berbeda dengan fardu kifayah. Tapi mulane fardu kifayah itu iso minter-minteri, tapi nek fardu ain tidak bisa akal-akalan. Fardu kifayah itu iso akal-akalan. Akal-akalan piye maksude? Yo misalkan sampean sak desa sing paham ilmu nahwu sampean tok. Bisa hapus-hapus toh. Kalau tidak ada yang mengoreksi ya ora. Iso ora? Sak kecamatan, sak kabupaten sing cedhak karo pejabat sampean tok. Ya sampean iso wae mensosialisasikan politik yang sesuai dengan nepsune sampean. Iso toh? Nah, itu masih bisa dimanipulasi. Kalau dilihat dari sisi sininya, maka kebutuhan fardhu ain ini justru lebih bermanfaat. Tapi dilihat dari sisi pengguguran dosa, senajan toh keliru, dari sisi ijtihad fardhu kifayah ini kita sudah terbebas dari tuntutan. Nek fardhu ain tidak bisa dimonopoli, fardhu ain tidak bisa dimonopoli karena semua sama setara. Misalkan sampean wudhu, aku wudhu, atau sampean sholat, aku sholat, senajan toh aku gurune, sampean santrine atau muridnya, ketika saya salah, ya tetap bisa dikoreksi. Tapi nek politik, misalkan fardhu kifayah tentang masalah politik, aku berdalil politik dengan satu ayat, satu hadis, sampean yo mantuk-mantuk ae, karena tidak semuanya memahami dunia politik. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kamu melihat, akan muncul bahwa fardu kifayah itu terkadang lebih tinggi kemanfaatannya dari fardu ain dalam hal bisa terlepasnya tuntutan dari satu kaum. Tapi dari sisi nasril ilmu dan pertanggungjawaban secara umum, justru fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. Lah fardu apa jenenge? Fardu kaya apa ya? Kaya zaman saiki misalkan dunia politik itu sudah masuk fardu ain atau masih fardu kifayah kan? Kalau melihat dinamika masyarakat, sebenarnya kalau dari sudut pandang bahwa pilihan politik itu sebagai sesuatu hal yang privat, maka sudah masuk pada hal fardu ain seharusnya ya kan. Seharusnya semua orang sudah melek politik, tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan ya. Ora oleh sekedar ikut-ikutan. Tapi sampai sekarang ulama masih menyatakan bahwa politik, ijtihad politik itu statusnya masih fardu kifayah. Kalau saya cenderung ijtihad politik itu fardu ain. Napa? Nah, supaya semua itu berkewajiban memahami tentang masalah kebangsaan. Gitu. Tentang masalah kenegaraan, tentang masalah keadilan dan yang lainnya. Ya senajan belum sampai fardu ain sing kaya dene fardu ain dalam hal ibadah enggak. Tapi karena sudah masuk pada ranah privasi, pada ranah privat. Jane ya, ayo.
Tapi fardu kifayah ya ora apa-apa. Dihukumi fardu kifayah ora apa-apa. Berarti malah penak maksudnya itu kan. Ora kabeh kiai wajib menyuarakan politik. Itu malah apik. Makanya aku ya matur suwun, ora kok matur suwun karo beberapa ulama-ulama yang sudah rela berkecimpung di dunia politik. Karena apa ya? Karena itu menggugurkan status fardu kifayah. Sing kaya aku keset wegah kumpulan, sing kaya aku keset wegah memikirkan bangsa dan negara umpamane ngono ya. Dari sudut pandang politik maksudnya. Lah iku ya matur suwun dari sudut pandang politik karena memang kendaraannya adalah satu wadah partai politik terus aku wegah. Ah ya berarti posisi saat ini wegah ya berarti saya ya berterima kasih. Wis apa wae mbok partai apa wae, ulama atau kiai yang berada di partai apa saja ya saya terima kasih dengan mereka terjun di situ. Mereka sudah mau mengorbankan dirinya untuk masuk menyelesaikan permasalahan fardu kifayah. Mulane dari sudut pandang fardu kifayah, yo kita berterima kasih. Emang sing rapatek terima kasih kadang terus fardu kifayah iki wong pancen sing nandangi kono ya sing berhak kono kan ngono ya kan. Njuk terus sing ra melu terjun njuk terus unek-unekke ya ora usah. Wong pancen ngono to. Cuma kadang perlu mengoreksi ya to nek kebablasan kadang perlu mengoreksi. Nek dilihat dari sudut pandang ilmu, ulama ya tenang-tenang wae, ya toh. Tenang-tenang wae. Santai-santai wae. Ini kaya aku, iya Mas, ya kiai ulama do di bidang politik. Kalau dilihat dari sudut pandang fardu kifayah, ya aku matur suwun. Kalau dilihat dari sejarah dari fardu ain, ya aku dosa. Sing untuk ganjaran, untuk lepas ndekne aku dosa. Tapi nek dilihat dari sudut pandang itu kemaslahatan sosial, ya berarti masih abot le fardu kifayah. Masih berat dalam sisi pandangan fardu kifayah. Karena jadi fardu kifayah sing dadi rebutan ya ming kuwi tok. Ngeduk kuburan nang makom ana wong mati utawa ngedusi jenazah wong mati apa meneh melarat ngono iki senajan fardu kifayah ning ra rebutan. Nah, fardu kifayah sing rebutan ya ming kuwi tok. Dakwah umum, pengajian-pengajian umum iki rebutan. Terus apa jenenge? Politik itu juga rebutan. Kursi jabatan itu juga fardu kifayah sing kuwi. Nah, kuwi sik rebutan. Tapi nek fardu kifayah kaya jamaah 5 waktu ngono ya gak enek rebutan ya. Ada. Gak enek rebutan. Ini nek dilihat dari sudut pandang ini. Itu sekedar sebagai wawasan kita. Jadi kalau kita berlapis dengan ilmu yo tenang nih, santai. Wa huwa utai fardu kifayah 'alal ba'di faqanil imam la 'alal kull. Iku wis sementara ngono iku sing pemahaman. Wa huwa utai fardul kifayah ay fardul kifayah ditegese fardu kifayah. 'Alal ba'di wajib ing atase sebagiane kelompok satu kaum ifakon krana arena cokilil Imam Ar-Razi maring Imam Ar-Razi. Lil iktifai krana oleh ngalap cukup bi khusulihi kelawan hasile fi'li minal ba'di saking sebagian. La 'alal kulli ora ing atase sekabehane. Khilafan krana nulayani li Syekhil Imam Walid Al-Musannif. Maring Imam Syekh Imam Walid Al-Musannif wal jumhuri dan ulama jumhur fi qaulihim ing dalam pengendikane ulama jumhur. Innahu 'alal kulli li ismihim bitarkihi wa yaskutu bi fi'lil ba'di. Innahu temasne fardu kifayah iku 'alal kulli wajib ing atase sebagian. Li ismihim krana dusan wajib ing atase sekabehane. Li ismihim krana dosane kulihim bitarkihi sebab ninggal fardu kifayah.
Wayaskutu lan dadi gugur apa fardhu kifayah bi fi'lil ba'di kelawan oleh nglakoni sebagiane sangka rombongan mau. Wa uji balan den jawab bi ana ismahum kelawan temen setune dosane nas bitarki kelawan oleh ninggal iku litafiyatihim krana oleh ngepotakene nas ma ing perkara kosoda kusida kang den sejo apa khusuluhu hasilima min jihatihim sangking arae nas fil jumlati ing dalam sekabehane lalil wujubi ora krana oleh wajibi alaihim ing atase nas. Qala dawuh sapa al musannifu simbah ki musannif waya dululan nuduhaken lima maring perkara ikhtarna kang milih sapa kita ing ma apa qauluhu ta'ala dawuh Allah Subhanahu wa taala rupane dawuh apa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wal takun lan ana sapa sira kabeh wal takun lan ana sapa sira minkum saking sira kabeh wal takun lan ana lan becik ana minkum saking sira kabeh sapa ummatun sekelompok manusia sekelompok orang yad'una kang padha narik padha nagih padha ajak-ajak sapa umat ilal khairi tumuju maring kebagusan wa ya'muruna lan padha perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan nglakoni perkara sing bagus wa yanhauna lan padha nyegah sapa umat anil mungkari saking penggawe sing mungkar wal mukhta wa dzakara sapa waliduhu wa dzakara lan nutur sapa waliduhu walite utawa wong tuane al musannif ngarep mau ma'al jumhuri bareng sartane ulama jumhur muqaddiman hale dinginaken alaihim ing atase umat qala tafiyatu utawa alaihim ing atase nas qala taqwiyatun lahum fa innahu ahlun lidzalik fa innahu kullusune iku ahlun lidzalika nih. Fardhu kifayah itu bisa terbebas apabila sebagian dari kelompok orang tersebut sudah menjalankan. Apabila sebagian dari sekelompok orang tersebut sudah menjalankan, maka status daripada kewajiban fardhu kifayah tersebut sudah gugur. Tuntutannya sudah gugur alal kulli dari semuanya. Wifaqan ma'la alal kulli khilafan li Syekh Imam Walid al-Musannif wal jumhur berbeda dengan pandangan al-Imam Walid al-Musannif dan al-Jumhur bahwa innahu alal kulli li ismihim bitarkihi. Waulak fardhu kifayah itu wajibi ngalal ba'di apa ngalal kul gitu. Ya. Kewajiban daripada fardhu kifayah itu sebenarnya adalah alal kulli, semuanya sebelum ada yang menjalankan itu semua berkewajiban untuk menjalankan fardhu kifayah. Karena apa li ismihim bitarkihi? Karena apabila semuanya sepakat untuk meninggalkan hal tersebut, maka semuanya mendapatkan dosa. Dilihat dari dampak dosa yang menimpa semuanya ini, maka semuanya itu berstatus wajib melakukan pada awalnya. Tapi wayaskutu bifi'lil ba'di. Tapi apabila ada yang sudah melakukan dari sebagiannya, maka sudah gugur tuntutannya atau sudah terlepas dosane. Berarti piye pandangan yang kedua ini? Pandangan yang kedua ini adalah wajib iku ngalal kul senajan toh gugure iku ngalal anil ba'di. Wajib pertama tetap ngalal kul sebelum terrealisasi. Tapi kalau dilihat yang sebenarnya wa ujibu bi anna ismahum bitarki li tafwiyatihim ma usida husuluhu min jiyatihim fil jumlah la lil wujubi alaihim. Didelok fil jumlah la lil wujubi alaihim.
Sebenarnya jawaban dari apa yang disebut al-wajib alal kul tadi, bahwa sebenarnya ismuhum itu bitarki, dosanya itu sebab krono meninggalkan. Karena apa? Terlepasnya sesuatu atau tidak terrealisasikannya, tidak terselesaikannya, atau tidak tercapainya sesuatu yang diharapkan dari jumlahnya, bukan dari kewajiban ini. Misalkan kayak jamaah itu, bukan dari jumlahnya, tapi dari terrealisasinya. Bukan dari jumlah orang yang menjalankannya, tapi dari terlaksananya jamaah. Loh. Apa yang menunjukkan kebenaran daripada jawaban ini? Yang menunjukkan kebenaran dari jawaban ini adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ayat itu. Sebaiknya sebagian dari umat itu ada yang menyeru kepada melakukan kebaikan, memerintahkan untuk menjalankan al-ma'ruf, kebaikan, dan melarang dari sesuatu yang mungkar. Saiki lho ndelok ngene, didelok dari sisi ini. Kadang kan dhewe nemoni ulama-ulama, kiai-kiai yang tidak berpolitik, bahkan kadang ana sing ra nyoblos barang zaman biyen itu. Bahkan ana sing ra milih barang, iya to. Kadang kan ana payai pilihan, ana sing ora milih, ana sing milih barang, ana sing ora. Delok saka pendapat iki, pandangan ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Iki ngene. Jihad dalam perihal politik itu adalah fardu kifayah. Fardu apa? Fardu kifayah. Kalau itu fardu kifayah, maka dampak daripada perilaku politik itu juga fardu apa? Kifayah. Semisal umatun. Kalau dikatakan fardu kifayah berarti ini kan umatun, hanya sebagian, tidak keseluruhan gitu. Misalkan komunitas para ulama atau komunitas para gus-gus atau komunitas para tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama, pendakwah, mau kiai-kiai. Kalau fardu kifayah, maka status daripada yang melakukan dan terjun di dalam perpolitikan itu seharusnya kalau fardu kifayah, maka tidak wajib bagi kita untuk ikut terjun. Termasuk daripada bagian terjun adalah nyoblos. Kalau mbok hukumi politik itu secara umum dikatakan fardu kifayah, maka ya tidak wajib nyoblos. Apa fardu kifayah? Wis nek sik milih ya wis. Wis ana sik milih, wis ana sik bengak-bengok, ya wis. Bagi sebagian ulama ya ora wajib. Mulane ono sebagian ulama-ulama yang mungkin ulama-ulama ahli hakikat, tasawuf itu kebanyakan jarang terjun di dunia politik. Karena mereka melihat dari usul fikih justru fardu kifayah. Yang fardu ain apa? Yo, memahami diri itu tadi. Memahamkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala mau. Nah, maka ada sebagian ulama yang tidak menggunakan hak politiknya. Maka pandangan-pandangan ulama dalam hal fardu kifayah, ben ora kowe bahas fardu kifayah mung salat jamaah ae. Ben rada beken sithik ngene ya kan. Fardu kifayah politik itu tadi. Lah, karena apa? Hak itu boleh diambil dan boleh. Jadi kowe milih atau
kamu memilih salah satu paslon atau kamu menggunakan hak politikmu, itu disebut hak atau kewajiban? Politik itu. Kewajiban berpolitik atau hak politik? Hak toh ya. Hak. Lah hak itu bisa kamu ambil dan bisa kamu tidak ambil. Aku iki duitnya sampean 100.000, hak sampean. Boleh kamu mengambil hak ini dan boleh saja jenengan tidak mengambil hak uang 100.000 pun dipek sampean mawon. Mulanya ketika ada orang-orang ulama yang kemudian tidak menggunakan hak politiknya, dia kadang ngomong ngawur. Oh, ini ya saiki kabeh nomor ngene pamane ngono. Ana sing ngelok ngono. Ya dia dalam rangka tidak mengambil haknya karena dia memang punya hak. Ayo kono pangan-panganono di 100.000 mamane ngono. Kaya ngono ki lho, pek-peken mamane ngono. Jadi kalau kita lihat daripada fardu kifayah, maka ketika dalam politik ini disebut fardu kifayah, kemudian yang kampanye mewajibkan, lucu. Karena dia sudah membawa hak politik. Membawa atau mengambil hak politiknya. Tapi kalau dihukumi fardu kifayah, maka tidak wajib milih. Terus engko mesti jawab, sing ra wajib ki kampanye, tapi milih. Nah, itu ora selaras, artinya berseberangan dengan ini. Artinya berseberangan dengan hukum dasar awal fardu kifayah. Nah, mulane saiki dipikirne harapan politik iku, jihad politik itu menggunakan hak suara itu wajib atau tidak? Itu disepakati sik, ya toh? Disepakati. Kok lek wis kadung disepakati muni wajib fardu ngain, ha toh? Wis do kabeh kiai-kiai, ulama-ulama bersepakat bahwa menggunakan hak pilih itu adalah wajib. Berpartisipasi di dalam dunia politik itu adalah wajib. Juru kampanye nih beda pandangan. Kelompok kene karo kelompok kene beda pilihan. Lah engko kompor-komporan ceprok padu dong. Gayeng yo, Kang. Tapi ya seru urip nang donya iki nek gak ngono ya gak gayeng jane ya. Ora menantang jane ya, Kang ya. Jadi kadang ya ngono ki ya perlu. Kadang ngono ki ya rada perlu jane ya ben rada menantang jane ya, Kang ya. Dielek-elek wong, diapik-apik wong, nek sing sependapat yo ngapik-apik, sing ra sependapat yo wah lek elek-elek yo sak pecret-pecrete yo dielek-elek. Kabeh digoleki eleke. Nek sing disenengi yo walah elek kaya ngopo yo apike ra karu-karuan ya to. Akhirnya Mbak hukumi piye? Karena dalam hal sosial juga ada status-status daripada fardu kifayah juga fardu ain. Nah itu belum final. Belum apa? Belum final. Yang sudah final ya jamaah terus ngedusi ngulesi ngopeni mayit, ngeduk kuburan, hal-hal itu, terus ngaji ilmu nahwu, usul fikih dan yang lainnya, ini termasuk daripada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah konsekuensinya piye? Konsekuensinya kalau kita melakukan hak politik kita, menggunakan hak politik kita, konsekuensinya piye? Karena yang menggugurkan dosa itu adalah mereka-mereka yang berkompetisi, ikut berkompetisi dan berpartisipasi. Ya sing terjun politik. Maka awake dhewe konsekuensinya adalah ikut. Konsekuensinya melu wong sing ijtihad. Iya dah. Piye kan? Konsekuensinya melu sing misalkan sampean dadi kiai kabeh, kaya gak ada ijtihad. Sing ijtihad aku dhewe. Konsekuensi daripada fardu kifayah ya mestine sampean kudune melok aku ya ora. Konsekuensinya. Ora. Kalau fardu kifayah, kuwi nek kowe menggunakan hak politik. Kalau kamu tidak menggunakan hak politik sampean, berarti sampean tidak
ada konsekuensi untuk mengikuti saya, tapi ora oleh artinya ora sah milih. Karena fardu kifayah. Ini nek didelok saka fardu kifayah. Nah iki arep dijipuk fardu kifayah apa fardu ain? Nek fardu ain kowe bebas. Ya arep muni piye ae gak kudu melok. Tapi kan nganu. Kula tetep tumut. Teng mriku nggih enten kiyaine, teng mriki nggih enten. Nah, piye ayo. Sing mriku ya ana Mbah Kiyaine, sing kene ya ana kiyaine. Mulane segala konflik permasalahan sosial dilihat dari sudut pandang fardu kifayah saja itu sudah sangat berbeda. Mulane nek arep gayeng yo gayeng-gayeng ya to. Arep udur ya udura ya to. Wong pancen itu ranah sing perlu diudurke, sing penting. Ojo sampai kemudian menumbuhkan kebencian, permusuhan di antara salah satu dengan yang lain. Macak musuhan kena, tapi ojo dadi musuh temen. Pancen kudu macak musuhan. Pancen kudu macak musuhan. Tapi ora kena musuh temen. Ini dilihat dari sudut pandang fardu kifayah. Jadi usul fikih untuk kebutuhan sosial masyarakat penting. Dan fardu kifayah ngono tok kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Makanya semakin kita belajar memahami ya kita semakin enak saja menjalani kehidupan lebih tenang. Terus ndelok apa-apa ya ora patek kagetan ngono. Ndelok apa-apa gak patek kagetan. Kuwi gambarane ngono. Wal mukhtaru utawi pendapat kang den pilih iku alal awali ngatasé pendapat kang awal. Wal mukhtaru alal awali iku al ba'du mubhamun. Wakil lan ngendikaken apa al ba'du muayyanun indallahi taala. Al ba'du utawi yaskutu bi filil ba'di wa yajibu 'alal kulli mau iku mubhamun mubham. Berarti itu satu kalimat yang mubham. Secara bahasa kita maksudnya. Idla dalila tegese krana ora ana jinise dalil iku maujud ala annahu ing atase temen sunni fardhu kifayah iku muayyanun ditentukan secara individual atau personal. Faman mongko te sapane wong iki maknane muayyanun ditentukaken ngono aja maknane ngono apa jenengane ben nganggo bahasa pesantren ae. Muayyanun den tertentukaken utawa den dadekaken fardhu ain. Nek bahasa sing lebih sederhana yaiku dijadikan suatu kewajiban individual. Faman mongko te sapane wong iku koma bihi sakota al fardhu bi fili. Faman mongko te sapane wong iku koma lamun nglakoni sapa man bihi kelawan sae utawa kelawan perkara sing wajib mau fardhu kifayah sakota mongko dadi gugur apa al fardhu kewajiban bi fili kelawan anggone nglakoni fardhu kifayah. Wakila lan den dawaken apa al ba'du muayyanun. Al ba'du ta sebagian iku muayyanun den wajibaken indallahi taala ing dalem mungguhe Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayaskutu apa al fardu bi fi'lihi wa bi fi'li ghairihi kama yaskutu ad-din ani syakhsi bi adai ghairihi an. Apa perbedaannya dari yang awal? Sangat sedikit dari perbedaan dari yang awal tadi kan. Perbedaannya sedikit banget. Fardu kifayah itu mubhamun atau muayyanun. Al-ba'du itu mubhamun atau muayyan. Sopo-sopo oleh atau orang-orang yang mempunyai keahlian. Keahlian. Dilihat dari yang awal wal mukhtaru alal wali al ba'du mubhamun. Siapa saja bisa. Tapi mestine sing memenuhi kriteria. Misalkan koyo dene jihad tentang masalah politik tadi. Berarti al-ba'du sebagian kelompok yang masuk dalam kategori ayat wal takum minkum ummatun yad'una. Ummatun kan berarti komunal ya, banyak ya, komunitas ya. Tidak hanya satu figur saja supaya bisa saling mengoreksi. Misalkan terjun politik yo rasa kiai siji tok, tapi banyak ngono lho.
Ya ming kudu wani, medun politik kudu wani dihujat, kudu wani dialem ngono lho. Sing pede ngono, aja kok ingah-ingih nang politik kok ingah-ingih ya to. Wis kadung terjun ya kudu sing percaya diri ngono. Nek terjun, nek ora terjun ya terserah. Bebas. Lah al-ba'dhi iku mubhamun, bebas lah, siapa saja bisa. Ummatun ini otomatis adalah kelompok yang mempunyai keahlian, mempunyai wawasan, mempunyai pengetahuan, kredibilitas di bidang perpolitikan. Ngono. Al-ba'dhinya ngono lho. Lah misalkan sing terjun di dunia politik iku ora wong sing ngerti politik, tapi mengerti pengaruh tok. Misalkan aku duwe pengikut akeh, tapi saya tidak tahu menau tentang masalah politik. Pajak ya ora dong. Pajak ora dong, mamane. Pajak ora dong, terus apa meneh? Regulasi pemerintah ora dong, ekspor impor ora dong, kebijakan tentang masalah pembangunan ya ora dong. Kita hanya melihat visual saja, berarti kan aku sebenarnya buta di dalam hal politik. Karena politik kan tujuannya aslinya limaslahatin ammah, untuk kemaslahatan umum. Lah, aku buta, tapi aku kancane akeh mamane. Kancane misalkan aku kancane akeh mamane ngono. Tapi saya tidak tahu menau tentang masalah seluk-beluk negara. Seluk-beluk kebangsaan dan seluk-beluk kenegaraan tidak tahu menau. Karena saya itu tidak tahu menau, maka sebenarnya ketika saya melakukan ijtihad politik ini tidak menggugurkan kewajiban. Karena aku bento hal politik misalkan. Pajak rak roh. 0,5 itu pajak bagi siapa? Ora weruh. Terus 11%, 12% itu pajak bagi siapa? UMKM itu pajaknya seperti apa? Orang ngerti. Terus beluk tentang masalah pembangunan daerah, pembangunan negara, kebangsaan, politik sosial, masyarakat dan ini ora dong blas. Tapi koncoku akeh. Aku ijtihad politikku itu loh tidak menggugurkan kewajiban. Maka jane ngene Kang, apike ngene. Karena ini fardu kifayah dan ini adalah kebutuhan umat, maka harus selektif, harus diseleksi. Ulama kumpul dari siji, terus dites. Ya sing nomi dites. Pengetahuan dan wawasan tentang masalah kebangsaan, kenegaraan, undang-undang dan yang lainnya, terus kuwi sing diterjunke nenggon dunia politik. Sementara piye? Dunia politik kita tidak mengkaderisasi tentang masalah itu. Tapi dunia perpolitikan Islam masih berbasis sentimen dan fanatisme. Ya dah? Yo ora ya, Kang. Lho saya jujur lho, iki ngaji kok, lek ngaji udah terserah. Dunia politik kita itu masih berbasis fanatisme. Misalkan aku koncone akeh, aku bento blas ra ngerti negara lho, pajak ya ora roh, regulasi pemerintahan ra roh. Terus bagaimana menghindari dan mengejar sesuatu target pemasukan negara ya ora ngerti, undang-undang lho ya ora ngerti. Ijtihad politikku sah ora? Ya gak sah, padha karo ana wong mati. Sapa kuwi Wahidin kuwi urung tau ngedusi mayit, urung tau sinau, apa-apa urung tau sinau, ana wong mati, Wahidin teko ngedusi, ngulesi nyolati cemplungke. Padahal ora ngerti tata carane, sing penting ala teko cemplungke ngene. Sah apa ora? Kabeh tetep dosa to. Maka kalau mau kita sepakati politik itu fardu kifayah menurut para ulama, dikaderisasi. Gus-gus, kiai-kiai, tokoh-tokoh agama sing bengak-bengok ngono. Dikaderisasi, dites betul, diseleksi. Apakah kamu tahu tentang masalah undang-undang? Terus permasalahan bangsa itu seperti apa? Terus kebutuhan negara itu seperti apa? Pemasukan negara itu seperti apa? Pengeluaran seperti apa? Terus ini ngerti, dites, tahu, dia mempelajari itu. Baru itu yang didelegasikan oleh ulama untuk melaksanakan fardu kifayah. Lah ini sah, selesai tentang masalah tuntutan fardu kifayah dalam ijtihad politik. Tapi nek aku goblok ora ngerti apa-apa, sing penting kancaku akeh terus aku ijtihad politik, itu tidak sah. Bagi kita tidak menggugurkan, andai kata Indonesia arep pilihan presiden. Aku ora ngerti permasalahan apa-apa tentang masalah negara. Aku ijtihad politik bengak-bengok tetap rasa kan.
Kiai-kiai sik dosa lho. Hah? Kiai-kiai sik dosa. Ayo kiai. Masalah negara ya aku ora ngerti, pokok aku ngertine ngaji. Ora ngertine ngaji kok kampanye. Lek bento ya aja, ayo ta. Kudune lak ngono itu tidak menggugurkan fardu kifayah. Lek bento ya sinau sik takon sik, permasalahan seperti apa begini baru kita terjun. Nah, kudune ngono. Kudune seleksi. No, mbok itu mungkin dari NU mendelegasikan orang yang berpotensi mengetahui seluk-beluk tentang masalah negara. Lah itu didelegasikan. Kelompok yang benar-benar berijtihad. Karena kita tidak bisa terlepas daripada pandangan-pandangan syariat ini, baik itu fardu kifayah atau fardu ain. Kalau dilihat dari ini loh, waqila al-ba'dhu wal mukhtar al-awal al-ba'dhu mubhamun. Nek dilihat dari sini, dari sisi ini, berarti terkadang ijtihad politik fardu kifayah itu kadang sah menggugurkan dosa, kadang kadang ora ya kan? Iya, ngono. Kadang tak pikir ki lucu ya toh. Mulane iya ora usah maksa aku. Aku arep milih ya kena, gak ya kena. Aku arep. Iya kan? Lah wong yang didelegasikan untuk ngurusi jenazah durung iso ngurusi jenazah. Dia sudah melaksanakannya. Yo wis. Akhirnya kan piye? Ya iku mau. Akhirnya apa? Kita yang memiliki massa itu hanya dimanfaatkan untuk menggalang massa, tapi orang ngerti, tapi tidak tahu arah perpolitikannya seperti apa. Bagi kita makmur adil sentosakan yang penting mangan, nyambut gawe gampang, urip kepenak, wis ngono gitu. Sejahtera menurut Ak Dewi. Tapi dibalik itu semua, ngeri negara dalam dunia pengusaha, dalam dunia pejabat, ngeri kan. Istihadnya kudu tenanan iki. Istihadnya harus betulan. Makanya saya kaya mau kalau dihukumi fardu kifayah, saya berterima kasih kepada para cendekiawan muslim, tidak hanya para kiai tok, cendekiawan muslim. Atau Gus-gus tok enggak. Cendekiawan muslim yang rela dia terjun di dunia politik tanpa embel-embel agama, tapi dia beristihad. Terus delok politik seperti apa, kebutuhan negara seperti apa, dia mengeluarkan gagasannya, menunjukkan arah politiknya. Lah itu bagus itu. Yang itu justru menggugurkan fardu kifayah. Iku jadi ngono, Kang. Fardu kifayah kan kudune mulane wal mukhtar al ba'du mubhamun. Tidak semuanya. Lha ku sing dosa sapa? Ya ulama-ulamae. Tapi masyarakat umum tidak berdosa karena al-ba'du. Nah, wakila al-ba'du muayyanun indallah. Lah menurut Gusti Allah al-ba'du itu muayyanun indallah. Al-ba'du yang wal takum minkum ummatun ini, umat ini harus bergerak semuanya. Andai kata yang ahli di dalam bidang politik itu 100 orang, maka 100 orang ini harus bergerak bersama-sama. Fardu kifayah itu secara umum, tapi secara muayyan yang umat ini adalah muayyan indallah. Harus bagian dari ini tadi. Ini harus bergerak semua, harus mengawasi semua. Berarti harus ada audit. Harus ada apa? Audit dan kesepakatan. Piye, ngene, piye, ngono. Kudune ana ngonone kan. Nek kalau melihat dari ini, wakila al-ba'du muayyanun indallahi ta'ala. Berarti tetap kudu melakukan wasawirhum fil amri, harus ada musyawarah yo. Berarti harus ada musyawarah dan kesepakatan toh antara satu dengan yang lainnya. Jadi nek diulas betulan, ngaji usul fikih yo seru yo, Kang yo. Nggih. Ya. Di ade paham tapi iki usul fikih jane seru. Cuma kadang males mikir, apa kadang ora paham. Apa kadang ora paham lah ya paling yo. Kadang ora paham ya wis piye meneh wong ora paham ya piye anu nut apa ora paham. Ya Allah ya Rabbi. Ya Rabb. Waqila lan den dawaken opal ba'du wis paham ya iku mau ya. Paham ya? Berarti perbedaan-perbedaan dalam pandangan fardu kifayah terkait tentang masalah itu berarti harus yang ahli yang bisa menggugurkan suatu tuntutan kewajiban sehingga terlepaslah kewajiban itu dari seluruh orang yang terkena status hukum
wajib. Nek nggak ahli berarti sebenarnya belum bisa menggugurkan kewajiban. Ngaji titik semono tok suwi ya Kang ya. Usul fikih semono tok suwi. Semingkek pirang kata, sesuk meneh diteruske benjing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur suwun sedaya mawon ingkang nyambut dengaren akeh 40 punjul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sehat sedaya, berkah panjang umur rezekine.